Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2318189 dari kelas pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MIA. Nah, kali ini saya di sini akan melakukan praktek micro teaching mini sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah Bahasa Indonesia, pembelajaran Bahasa Indonesia SD atau MIA. Nah, berikut langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua. Ya ampun, Bapak sangat senang sekali ini melihat kalian tuh sangat bahagia, ceria gitu ya. Semoga aja kita tuh senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kemudahan, kelancaran untuk melakukan sesuatu ya, terutama dalam hal belajar juga ya. Nah, tak kalah juga pada masa sekarang ini di COVID-19 ini, alangkah baiknya kita semua itu harap menjaga ya, selalu menjaga diri dengan baik. Dengan cara apa? 4M. 4M itu apa sih kira-kira anak? Ya benar sekali. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan ya. Baik. Kali ini Bapak di sini akan memberikan materi dari tema 7, yaitu indahnya keberagaman di negeriku, dengan subtema 1 dengan judul keragaman suku bangsa dan agama di negaraku ya. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Selanjutnya ada siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Kemudian ada siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. Dan terakhir ada siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Ini merupakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Keberagaman suku bangsa dan agama di negaraku. Nah, coba kalian perhatikan, itu ada gambar apa coba? Ya, pintar sekali. Coba, Bapak mau tanya ini. Keberagaman apa sih yang ada di gambar ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Coba apa? Ya benar sekali. Yang pertama adalah banyaknya baju adat ya. Baju adat di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Setiap daerah atau setiap provinsi itu memiliki baju adat masing-masing atau tersendiri dengan ciri khas yang berbeda ya. Kemudian apa lagi? Coba ada yang tahu nggak kira-kira? Pintar sekali, suku. Nah, suku di Indonesia itu sangat banyak sekali karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sehingga banyak suku-suku yang menetap pada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, suku asli. Ya. Kemudian apalagi coba? Ada yang tahu nggak keragaman apa sih yang ada pada negara Indonesia ini? Pintar sekali, agama. Nah, agama ini di Indonesia itu tidak hanya cuma satu, tapi ada 6. Yang pertama apa coba? Ya, Islam. Kedua, Kristen. Ya benar. Ketiga, Katolik. Ya benar sekali. Yang keempat apa coba? Hindu. Ya benar. Yang kelima, Buddha. Pintar sekali. Yang terakhir apa coba? Ya, pintar sekali kalian, ya ampun. Konghucu, benar. Yang terakhir Konghucu. Kemudian apalagi coba keberagaman apalagi yang ada di negara Indonesia ini? Tepat sekali, bahasa. Bahasa ini di Indonesia itu memiliki banyak macam atau aneka ragam bahasa di setiap masing-masing daerah. Lanjut lagi. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku bangsa, ras etnis maupun agama dan bahasa daerah. Nah, meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu Indonesia. Ya, ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu apa? Ada yang tahu nggak semboyan kita itu apa? Yang tertera di Pancasila itu, bawahnya Pancasila. Ya, pintar sekali. Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Ya, benar sekali. Yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Ya. Kemudian
Dengan adanya keberagaman tersebut, bagaimana sih sikap kita anak-anak? Coba Bapak tanya lagi nih. Ada yang tahu lagi nggak? Ya, pintar. Keberagaman itu yaitu toleransi. Ada toleransi. Nah, toleransi ini merupakan apa? Sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati antar individu. Nah, di Indonesia ini sikap toleransi ini sangat dijunjung tinggi, bahkan itu diadakan dalam undang-undang ya. Karena Indonesia itu memiliki keragaman budaya dan agama yang banyak sekali, yang berbeda ya. Oleh karena itu kita diwajibkan banget untuk hidup saling bertoleransi agar kita itu akan hidup dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya perpecahan maupun peperangan ya antara suku dan bangsa. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada yang tahu nggak bagaimana sikap kita selain toleransi? Pintar sekali, saling tolong menolong. Saling tolong menolong ini merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban. Bebannya itu seperti apa sih? Ya, penderitaan dan kesulitan. Contohnya, ketika saudara kita satu tanah air sedang mengalami bencana alam, kita juga ikut membantu atau menolongnya. Dengan cara apa? Dengan cara contohnya memberikan dana gitu kan, pengumpulan dana untuk kita sumbangkan ke tempat yang sedang terjadi bencana alam. Nah, sikap saling tolong menolong ini juga untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan sesuatu itu tadi apa tadi seperti itu, contohnya melakukan pengumpulan dana atau memberikan makanan kepada teman-teman kita yang tidak mampu atau kelaparan, itu merupakan saling tolong menolong ya. Selanjutnya ada apalagi coba sikap kita dalam menyikapi keragaman di Indonesia ini. Ya, kita mesti hidup rukun. Kenapa sih kita harus hidup rukun? Pintar sekali, karena untuk mewujudkan kehidupan yang sangat aman dan tentram ya. Nah, pengertian dari hidup rukun ini yaitu hidup saling menghormati dan saling menyayangi di antara manusia atau sesama manusia. Dengan adanya hidup rukun antar sesama akan terciptanya membuat kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai karena antar masyarakatnya saling memahami. Nah, dengan adanya hidup rukun ini kita itu memang akan selalu berpikir positif dan enak, kemudian kehidupan bermasyarakatnya itu selalu baik-baik saja, tidak ada pertikaian sama sekali. Kalau andaikan kita menerapkan hidup rukun, dan kita harus wajib loh anak-anak untuk menerapkan hidup rukun itu supaya kita itu hidupnya aman, tentram dan damai. Kemudian apalagi coba selain hidup rukun? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Kita harus terbuka. Terbuka dalam artian ini yaitu memberikan kesempatan kepada teman kita yang ingin belajar mengenai kebudayaan kita, gitu ya. Jadi andaikan contoh nih, teman kita berasal dari Sulawesi, dia ingin belajar mengenai bahasa Jawa atau bagaimana tentang budaya Jawa, ya kita terima, kita bantu dia supaya si teman kita itu bisa mengerti tentang budaya Jawa ya, walaupun tidak secara banyak banget ya. Kemudian apalagi coba? Pintar sekali, jangan merasa unggul. Nah, jangan merasa unggul ini kita itu tidak boleh mengunggulkan diri kita sendiri atau mengunggulkan agama maupun suku ras ya yang ada di Indonesia ini. Nah, semua suku, semua agama itu tuh sama semua kedudukannya sebagai manusia. Kita itu saling hidup, saling tolong menolong dan toleransi ya. Jangan ada merasa unggul ya, karena semua itu sama semua. Hakikatnya untuk mencari kebaikan dalam kehidupan agar kehidupan kita semakin berkah ya dan tentram aman. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut. Nah,
Kali ini Bapak di sini akan menjelaskan mengenai materi. Materi di sini itu tentang jenis-jenis paragraf. Ada yang tahu nggak jenis-jenis paragraf ini ada berapa? Kurang tepat. Siapa coba yang tahu? Ya, benar sekali. Jenis-jenis paragraf ini ada 3 macam. Yang pertama apa coba? Ya. Yang kedua? Pintar. Jadi yang pertama itu ada paragraf deduktif, ya. Yang kedua juga ada paragraf induktif. Dan ketiga ada paragraf campuran. Campuran ini merupakan deduktif induktif, ya. Apa sih itu paragraf deduktif itu anak-anak? Ada yang tahu nggak? Oh, pada belum tahu ya. Ya udah. Kali ini Bapak akan jelasin, ya. Paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Nah, dalam paragraf deduktif ini memang ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari paragraf deduktif itu seperti apa? Yang pertama ada 1. Kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Dan untuk sifat ciri yang ketiga yaitu ada pola paragraf. Nah, pola paragraf di sini yaitu menjelaskan dari umum ke khusus atau kalimat utama ke kalimat pengembang, ya. Berikut ada contoh dari paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif contohnya juga bisa dibaca ya. Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdapat banyak agama dan kepercayaan. Dan selain itu, suku budaya Indonesia sangat beragam. Misalnya suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, dan masih banyak lagi suku-suku yang memiliki ciri khas masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi kan dari khusus ke umum ya. Atau dari kalimat utama ke kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya apa? Indonesia adalah negara yang majemuk. Nah, di titik kedua di kalimat yang selanjutnya ada terdapat banyak agama dan kepercayaan. Nah, terdapat banyak agama dan kepercayaan ini kembali lagi ke kalimat utama ya, sebagai penjelas dari kalimat yang pertama ini. Lanjut yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai paragraf deduktif, sekarang kita belajar mengenai paragraf induktif ya. Apa sih kira-kira pengertian dari paragraf induktif? Ada yang tahu nggak? Nah, paragraf induktif ini merupakan paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Nah, di paragraf induktif ini juga memiliki ciri-ciri loh anak-anak. Sama seperti deduktif. Deduktif juga memiliki ciri-ciri tapi berbeda ya. Nah, ciri-ciri dari paragraf induktif ini apa saja sih kira-kira? Yaitu yang pertama ada kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang kedua ada kalimat disusun dari uraian atau penjelasan yang bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Nah, pola paragraf dari paragraf induktif ini yaitu dari penjelasan dari khusus ke umum ya, khusus ke umum atau kalimat mengembang ke kalimat utama ya. Ada contohnya juga nih, coba kita baca-baca. Suku Jawa, suku Madura, suku Batak, dan Ambon adalah salah satu dari sekian banyak suku yang terdapat di Indonesia. Selain suku dan budaya yang beragam, terdapat pula berbagai agama dan kepercayaan. Maka dari itu Indonesia dikenal dengan negara yang majemuk ya. Itu merupakan contoh dari paragraf induktif. Selanjutnya yang ketiga ada paragraf apa coba? Yang ketiga tadi. Pintar sekali, campuran. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis paragraf campuran. Jadi paragraf campuran ini yaitu gabungan antara paragraf deduktif dengan paragraf induktif. Kita bisa lihat pengertian dari paragraf campuran ini adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf.
Ciri-ciri dari paragraf campuran ini adalah, yaitu yang pertama ada pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang kedua ada kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Yang ketiga ada akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Dan yang terakhir ada pola paragraf. Nah, pola paragraf di campuran ini ada 3 macam ya, berbeda dengan induktif dan deduktif yang memiliki 2 macam saja. Tapi kalau campuran ada 3, yaitu yang pertama ada umum, penjelasan secara umum, kemudian khusus serta umum lagi. Contoh dari paragraf campuran ini yaitu ada ini bacaannya, yaitu bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Itu merupakan contoh dari paragraf campuran atau deduktif induktif. Ya. Baik, setelah kita tadi mempelajari tentang keanekaragaman pada negara Indonesia ini dan materi mengenai jenis-jenis paragraf ya. Nah, di sini coba kalian buka pada halaman pertama. Itu kan ada bacaan teks ya, teks mengenai suku bangsa di Indonesia ini. Nah, Papa di sini meminta kalian untuk membentuk beberapa kelompok, 4 kelompok, masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 5 orang anak ya. Kemudian tugas kalian yaitu untuk mencari kata-kata sulit. Nah, kata-kata sulit itu yang kalian yang tidak dipahami, kemudian ditulis serta dicari artinya. Kemudian kalian semua per masing-masing kelompok akan melakukan presentasi maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian juga di sisi lain mencari kalimat sulit atau kata sulit, kalian juga Bapak suruh buat ini ya anak-anak, mencari jenis paragraf ya. Paragraf apa? Deduktif, induktif, dan campuran pada bacaan tersebut ya. Sampai sini paham gak anak-anak? Ya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.